Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Ada satu lagu lama tentang doa, dan lagu ini sangat bagus sekali ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara nimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kalau kita berseru kepada Dia, maka Dia ada. Apalagi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Alkitab berkata Dia masuk ke dalam hati kita, Dia tinggal bersama-sama kita.
Roh Kudus dikirimkan kepada kita, mendampingi kita, bersama kita senantiasa, dan karena itu dia bukan saja tidak jauh dari kita, memang dia tinggal di dalam kita, dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kesadaran bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, seharusnya itu semakin kuat dalam kehidupan kita, ya. Dan kalau itu kita alami senantiasa, maka apapun yang kita hadapi di depan kita itu bukan hal yang terlalu sulit, ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di surat Yakobus pasal 5, ini Yakobus adalah ini bukan Yakobus murid Yesus, ya, tapi adik tiri Yesus, ya, karena Yesus kan lahir lewat rahim Maria, cuma numpang lewat, ya. Artinya dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ada Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak ini masuk ke dalam rahimnya Maria, dan dia pakai rahim Maria itu supaya dia bisa menjelma menjadi manusia melalui proses yang dialami manusia. Dan Alkitab berkata dia menjadi Adam yang terakhir. Dan Yesus lahir. Setelah dia lahir baru Alkitab berkata, ya, setelah itu baru Yusuf berhubungan dengan Maria sebagaimana layaknya suami istri. Dan setelah itu ada anak-anak Maria yang lahir karena perkawinannya dengan Yusuf. Dan diantara anak-anaknya itu ada yang bernama Yakobus, ya. Nah, surat Yakobus ini, atau bahasa Inggrisnya James, ya, ini mengajarkan banyak hal praktis, tapi dalam hal doa, khususnya di 5 ayat ini, ya, dari ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kalau kita baca, ya, kita renungkan, coba praktekkan. Tapi praktekkan juga dengan keputusan untuk percaya bahwa ini adalah perintah Tuhan, bahwa yang kita lakukan ini mempunyai dasar firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Kemudian ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau kita baca Alkitab, ya, 66 kitab, kita baca 4 pasal saja, ya, tiap hari, maka dalam setahun itu selesai. Tapi kalau kita baca misalnya 5 pasal, tentu lebih cepat, ya, sebelum setahun itu akan habis. Tapi yang kita baca itu berulang. Saya kenal hamba Tuhan yang ketika dia masih hidup, waktu itu kami sama-sama pelayanan, dia sudah baca Alkitab itu 80 kali. Wah, waktu itu saya baca Alkitab total belum sampai 5 kali barangkali, atau ya lebih mungkin, ya, tapi nggak sampai 10 menurut saya. Karena seringkali kalau saya baca, saya banyak berhenti, merenungkan. Tapi hamba Tuhan ini baca terus saja. Dan beberapa tahun kemudian ketika saya bertemu dengan dia sudah baca 160 kali mungkin, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu diulang-ulang terus. Kadang-kadang mungkin kita berpikir apa nggak bosen, ya. Nah, ini yang bedanya, ya.
Ketika kita membaca Alkitab, walaupun hurufnya sama, bahasanya sama, mungkin kita baca berkali-kali, barangkali sudah 100 kali lebih, tapi karena Alkitab ini ditulis, memang manusia yang menulisnya, tapi ilhamnya itu dari Roh Kudus. Karena dari 40 orang yang menulis kitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, dalam rentang waktu 1500 tahun kurang lebih, isinya bisa klop, bisa nyambung. Artinya memang ini pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita baca, bahkan ayat yang sama kita baca, hari ini kita baca, besok kita baca, bisa saja kita dapatkan pengertian yang baru. Atau mungkin pengertian yang sama, tapi kita diteguhkan, dikuatkan. Ya, secara pribadi, saya suka mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan tertentu yang mungkin sudah saya dengar lagi, saya dengar lagi. Karena waktu itu diputar, tidak hanya kata-kata hamba Tuhan itu, tapi ada spirit yang menyertainya, yaitu Roh Kudus ya. Dan ketika diputar, itu menyegarkan. Dan kadang-kadang ada pengertian baru yang kita dapatkan. Jadi Yakobus 5 ayat 14 sampai dengan 18 ini, mungkin sudah berkali-kali kita baca, mungkin sudah berkali-kali kita dengar, bahkan dikhotbahkan, diajarkan sampai kita hafal. Tapi ketika kita baca lagi, kita merenungkannya, maka ada hal-hal yang tidak hanya mungkin kita diingatkan, tapi ada hal-hal baru yang Tuhan ajarkan buat kita ya. Coba perhatikan misalnya ayat 14. Ini satu prinsip ya. Kalau di antara kamu ada yang sakit, bisa panggil para penatua jemaat. Dulu saya pikir penatua jemaat ini harus dilantik khusus ya, mungkin pejabat gereja, dan itu nggak salah, itu betul ya. Dalam satu gereja, karena gereja itu bukan hanya persekutuan ya secara rohani, memang itu sebenarnya maknanya seperti itu. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar. Eklesia dipanggil keluar. Tapi ketika dia ada di dunia ini, gereja itu perlu ada bentuk organisasi. Dan organisasi itu harus ada semacam kayak pengurusnya. Lalu ada istilahnya tuh anggarannya, ada aturan-aturannya ya. Lalu ketika beroperasi di satu daerah, satu negara, maka harus juga ada badan hukumnya ya. Tentu itu udah lebih dalam ya. Jadi artinya kalau satu gereja sudah terbentuk ya, satu denominasi terbentuk, maka di gereja tersebut ada orang-orang yang istilahnya diurapi ya, ditahbiskan ya, diordain untuk melayani ya, yang jadi pendeta ya, jadi pastor ya, pastor atau associate pastor ya, jadi diaken, itu didoakan khusus. Nah, mereka lah yang disebut penatua jemaat. Dan itu betul, nggak salah ya, mereka itu diberi tanggung jawab, diberi lisensi untuk bisa melayani jemaat. Tapi seandainya itu tidak ada, mungkin gereja katakanlah di pedalaman ya, barangkali pendetanya yang diutus cuma satu, lalu yang lain itu cuma para pengerja biasa. Maka ayat ini juga bisa berlaku bagi orang-orang yang melayani, walaupun secara resmi mungkin mereka bukan pejabat dari satu denominasi gereja. Mereka bukan pendeta sebutannya, atau pendeta muda, atau pendeta pembantu. Tapi mereka secara rohani memang dipandang sebagai penatua, orang-orang yang memang melayani jemaat. Nah, orang-orang seperti ini seyogianya memang bertumbuh secara rohani lebih dalam ya, atau lebih dewasa dibanding jemaat yang mungkin doa saja nggak tahu caranya gimana karena belum diajarkan. Saya punya teman dulu ketika pertama kali kami bertemu,
dalam satu kelompok pemahaman Alkitab, kalau dia diminta doa, cuma doa Bapa kami yang dia tahu, ya. Dia pakai doa itu. Belakangan baru sama-sama belajar bahwa doa itu ya percakapan kita dengan somebody, dengan seseorang, dengan pribadi, yaitu Tuhan. Ya kita ngomong seperti kita ngomong dengan teman rekan kita, tapi tentu dengan bahasa yang maksudnya dengan sikap yang hormat, ya. Jadi ayat 14 ini, ya, kalau ada yang sakit panggil, ya, para penatua jemaat. Ya, kalau di satu gereja yang ada komselnya, komunitas sel atau sel group, atau ada yang namanya kul, maka gembala kulnya, ya, para pengurus kulnya itu, mereka biasanya ada training tersendiri. Nah, itulah mereka yang bisa dikatakan mewakili penatua jemaat di lingkungan sel group tersebut. Lalu dikatakan di sini mereka dipanggil, lalu mereka mendoakan orang sakit itu serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman dalam pelayanan, ada dalam pelayanan kelompok sel atau ada yang sebutnya KUL, Community of Love, ya, coba praktekkan itu. Ya, tidak harus panggil gembala senior atau pendeta dari cabangnya, ya, atau rantingnya, tapi coba praktek mulai doakan. Sebab Markus 16 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, itu orang percaya, bukan dibilang pendeta. Malah kadang-kadang mungkin yang pendeta belum tentu percaya, ya. Tapi kalau orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit, firman Tuhan bilang orang itu sembuh. Nah, ini ayat 14, ya, yang ini salah satu perintah dari Tuhan yang bisa kita praktekkan. Lalu ayat 15, ya, ini sebenarnya hal yang menarik, ya. Dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi ketika para penatua jemaat mendoakan orang sakit, apalagi orang itu adalah jemaat, ya, karena ini kan penatua jemaat, berarti yang didoakan ini jemaat yang di situ, yang dilayani, ya, dalam kelompok sel atau di ibadah raya misalnya, maka para penatua jemaat ini perlu belajar menaikkan doa yang lahir dari iman. Artinya apa? Doa tersebut harus didasari oleh firman Tuhan. Sebab iman itu muncul ketika ada firman yang kita dengar, yang kita baca, firman yang rema, ya. Tapi artinya waktu kita mau berdoa itu seyogianya, seharusnya memang ada dasar firmannya. Dalam hal ini waktu kita mendoakan orang sakit, kita bisa baca, merenungkan, dan kita melihat, mengambil kesimpulan dan percaya bahwa Tuhan memang mau menyembuhkan orang ini. Ya, jangan diperdebatkan. Mungkin Tuhan nggak mau menyembuhkan dia. Nature-nya kita itu adalah kalau sakit kita mau sembuh. Itu sebabnya kita ke dokter, kita minum obat, kita istirahat, tujuannya supaya tubuh kita ini bisa sehat kembali. Dan memang dalam tubuh kita ini ada satu sistem. Ketika ada penyakit menyerang, maka ada sel-sel darah putih, ada tentara di dalam tubuh kita ini yang akan menghancurkan semua kuman-kuman, bakteri atau virus penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi para penatua yang mendoakan ini harus mempunyai dasar yang kuat bahwa memang Tuhan mau orang ini sembuh, ya. Lalu ayat 16, ya, saya lihat ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa dikatakan perlu mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh? Karena begini, ya, kadang-kadang doa kita itu terhalang itu karena ada ganjilan. Ganjilan itu munculnya di pikiran kita.
itu seperti tirai, sehingga waktu kita mau doa itu kayaknya nyangkut di situ. Ada tuduhan. Nah, tuduhan itu diselesaikan saja ya. Minta ampun ya. Kalau ada kesalahan dengan orang lain ya sudah, bereskan ya. Kadang-kadang terjadi ya, tidak selalu bisa dalam kondisi ideal. Yang saya berkali-kali mengalami ketika dalam satu komunitas kami ada kebutuhan yang sama untuk berdoa untuk satu hal, lalu terjadi friksi ya, perbedaan pendapat, dan awalnya ketidaksepakatan itu sudah mempengaruhi sekali, karena kalau dua orang sepakat saja meminta dalam doa itu dikabulkan. Nah, sekarang kalau nggak sepakat bagaimana mau berdoa? Lalu kadang-kadang terjadi perdebatan dan kadang-kadang keluar dalam kata-kata yang menyakitkan. Nah, idealnya adalah ayo saling mengaku dosa, ya saya minta maaf ya, ampuni ya, sorry saya maaf, dan gak usah cari alasan saya salah, begitu aja ya. Tapi dalam praktiknya kadang-kadang nggak bisa begitu ya. Sering terjadi ketika dua orang bertikai, lalu yang satu sadar minta maaf, yang lain gak mau mengampuni. Bagaimana sikap kita? Ya tetap mengampuni aja. Walaupun orang itu mungkin kesal, marah gitu ya, belum mau mengampuni, ya udah, bagian kita selesaikan. Kadang-kadang kita ngalami mungkin harusnya dalam logika kita orang ini mestinya respect kepada saya kan lebih tua ya. Saya kan ya kalau di dalam keluarga kan saya suami ya. Istri harus respect, hormat sama saya karena saya suami. Sejelek-jeleknya saya suami. Itu firman Tuhan bilang begitu. Atau mungkin antara guru dengan murid ya. Tentu kita harus bedakan ya. Kita kalau sebagai guru di sekolah kita mengajar yang baik kepada murid-murid kita. Kalau salah harus ditegur dengan cara yang benar, tentunya harus dikasih tahu. Tapi kadang-kadang ya namanya anak-anak, saya juga mengalami masa-masa SMA, masa-masa SMP, ya lihat sedang sedang puber dan kadang-kadang suka bersikap aneh-aneh. Dan kita sebagai orang yang lebih tua mungkin jadi bisa tersinggung, bisa marah. Nah, di situ diuji bagaimana kita mau bertumbuh dewasa. Nggak perlu tunggu mereka minta maaf, ampuni saja, sudah. Atau antara adik dengan kakak ya. Seringkali mungkin kalau kita merasa orang yang lebih tua, kita tanpa sadar menuntut orang yang lebih muda itu harus respect, hormat kepada kita. Apalagi kalau orang itu salah ya. Tapi kalau dalam kenyataannya seringkali yang terjadi itu nggak ideal. Orang sudah salah, orang lebih muda tidak mau mengampuni, malah sikapnya menjengkelkan. Bagaimana sikap kita? Ya udah, ampuni. Lupakan, ampuni. Kadang-kadang perlu kita declare dalam doa ya. Kita perlu ngomong secara pribadi. Tuhan, saya marah, saya jengkel dengan orang itu, tapi saya mau ampuni dia. Ya. Secara pribadi saya beberapa kali ngalami seperti itu ya dalam satu komunitas, dan saya melihat ini ada kesepakatan yang tidak terbentuk karena gesekan-gesekan itu. Dan di situ cara iblis bekerja ya seperti itu, supaya apa yang sedang kita doakan bersama itu nggak jadi. Dia buat friksi, dia bisik ke sana, dia bilang, oh ini orang salah, ini orang begini, kamu tuh sedang dihina, dia punya kesalahan begini, terus kadang-kadang yang lama diungkit-ungkit ya. Saya belajar dari beberapa teman ya, yang kadang-kadang mereka ketika ada friksi ya, dan itu lewat WhatsApp ya, disampaikan, teman-teman ini bilang ya, mereka tuh punya sikap, kadang-kadang mereka nggak baca, mereka hapus saja. Atau baca sekali langsung hapus, supaya jangan jadi alat untuk iblis tuh menggoda kita. Tapi ada orang-orang yang itu disimpan terus ya, nanti dia baca lagi. Itu yang menyakitkan kan dia sendiri. Bertahun-tahun itu disimpan gitu. Oh ini kata-katanya melukai saya, musinya dia begini. Orang itu mungkin sudah lupa perkaranya, persoalannya apa, tapi kita masih simpan itu. Buat apa? Itu kan kayak luka nanah yang disimpan.
Kita harus ambil sikap, sekalipun orang itu tidak minta maaf, tidak minta ampun, kita ampuni lebih dulu. Ya, jangan ada ganjilan. Dan beberapa kali terjadi, saya mengerti ini masalahnya kesepakatan. Ya, kadang-kadang kita berpikir, saya punya ini kan, saya bisa lakukan ini, saya punya ini. Lalu nggak jadi, nggak berhasil, dan kadang-kadang terus saya suka diingatkan ya, gitu. Lalu doa, Tuhan kasihan Tuhan, saya ampuni Tuhan. Ya memang saya juga salah. Ya udah, ya nggak mau nuntut. Ada perasaan ya sukar kalau dibilang ya, kasihan Tuhan. Ya. Lalu akhirnya Tuhan buka jalan. Ini penting sekali ya di ayat 16 ini. Saling mengaku dosa ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini bukan soal penyakit aja, tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang di pikiran tuh mengganjel gitu. Ya, saya kenal ada orang yang ketika mau pelayanan, dia mau naik mimbar, dia lihat ada orang yang dia pinjam uang belum dia bayar dan dia menghindar terus. Dia mau naik mimbar, akhirnya di kebaktian itu sebelum ibadah mulai, dia langsung hamperin orang itu dan dia keluarkan uangnya. Bro, sorry ya, saya baru bayar ini. Supaya dia gak terganggu waktu dia berdiri di mimbar. Lalu dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Siapa itu orang benar? Ini dalam bahasa Inggrisnya itu a righteous man ya. Orang yang dibenarkan, posisinya, statusnya dibenarkan. Jadi ini perlu kita pegang betul ya. Ini bukan artinya doa orang yang tidak pernah berbuat salah, doa orang yang tidak pernah berdosa. Bukan. Ini doa orang yang posisinya di hadapan Tuhan itu dibenarkan. Kenapa? Karena percaya pada Yesus. Itu status kita. Kita perlu ingat itu. Identitas kita itu. Orang benar. Dibenarkan karena percaya pada Yesus. Lalu dengan yakin didoakan. Bagaimana bisa dengan yakin didoakan? Ada dasar firman-Nya. Kita harus tahu firman-Nya apa. Terus yang kedua, tidak ada tuduhan. Ya, kalau ada masalah, ya ampuni. Kalau nggak bisa diselesaikan, misalnya orang itu yang satu yang bertikai sama kita nggak mau mengampuni, ya sudah, bagian kita aja ampuni supaya tidak ada tuduhan. Kalau nggak ada tuduhan, kita bisa dengan yakin mendoakan, bisa dengan yakin berdoa dan sangat besar kuasanya. Ayat 17 itu diambil contoh Elia, manusia biasa sama seperti kita. Dan jangan lupa Elia hidup di perjanjian lama, tapi dikatakan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat ini. Ya, tidak hanya kita yakin kita orang benar, lalu kita bisa berdoa dengan yakin karena ada dasar firman Tuhan, lalu tidak ada tuduhan karena kita mengampuni orang yang kita anggap bersalah kepada kita, nggak ada masalah di antara kita dengan khususnya satu tim, satu komunitas yang sedang menghadapi hal yang sama. Lalu yang berikutnya adalah tekun, bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa diambil contoh Elia? Ya, kita pelajari Elia, salah satunya adalah ketika dia tahu bahwa dia sudah membunuh nabi-nabi Baal dan dia tahu bahwa hujan akan datang, tapi dia tetap doa sampai 7 kali dikatakan, sampai bujangnya melihat awan sebesar telapak tangan muncul dari laut. Dan kemudian hujan turun dengan deras setelah selama 3,5 tahun tidak pernah hujan. Ya, jadi ini contoh yang sangat baik ya. Doa, the effective fervent prayer of righteous man avails much. Ya. Jadi doa yang menyala-nyala ya, yang efektif dari seorang yang dibenarkan karena percaya pada Yesus itu punya kuasa yang sangat besar. Ya, biar ini menjadi pegangan kita ketika kita berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita karena kita berdasarkan apa yang Dia ajarkan di firman-Nya, kita naikkan doa tersebut ya. Khususnya kalau kita melayani ya di ayat 14 itu, kita penatua
ya orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat, maka ada dasar firman Tuhan untuk kita mendoakan orang sakit, jemaat yang kita layani, dengan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Itu bagian kita. Kesembuhannya Tuhan yang mengerjakannya. Jadi bagian kita adalah menjadi saluran Dia, di mana Dia bekerja, kasihnya mengalir dan kuasanya mengalir. Kami mengucap syukur karena Kau baik, God is love, Allah adalah kasih, and you make all things beautiful in its time. Dan oleh karena itu kami boleh berkata, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Haleluya. Amin.